Kalau misalkan saya punya pasangan gitu ya, hati yang tulus itu tidak akan pernah dipatahkan oleh Tuhan. Nah, Gitu maksudnya. hati yang tulus itu tidak akan dipatahkan sama Tuhan. Iya, karena paling gitu loh. Banyak teman-teman mungkin bagian daripada lingkungan kita ya yang mengatakan bahwasanya Indra itu sebagai fuckboy misalkan. Nah kan otomatis secara tidak langsung ini menjadi stigma yang buruk dong buat Indra. Nah ini kan berbicara tentang kesetiaan. Kesetiaan. Nah kira-kira setia dalam pandangan Indra itu seperti apa kira-kira? Setia dalam pandangan aku ya, self belonging sih. Maksudnya teh kita harus saling memiliki rasa saling memiliki dalam arti. Maksudnya apa? Ya Tuhan, ini aku sedang usahakan gitu. Gitu kan. Sedang aku usahakan ya, nanti Tuhan, semoga Tuhan iakan juga gitu dengan hasil apa yang hari ini kita usahakan. Maksudnya dalam arti kayak stigma seperti itu aku nggak bisa menjawab secara lisan, tapi saya usahakan ngejawab hal itu dengan perbuatan saya yang kemudian ini loh. Karena ya aku pun manusia gitu loh, tanya aku jangan terka gitu. Maksudnya teh ketika ada beberapa hal yang hari ini teman-teman ingin tahu, tanya gitu kan. Ya enggak sih, jangan cuma mendengar dari obrolan ya dari mulut orang lain dan nggak jadi soal ketika hari ini stigmaku selalu seperti itu. Berarti kan orang itu secara tidak langsung belum kenal saya gitu kan. Kalau kenal saya ya ayo gitu kan, orangnya ada gitu kan, dalam arti ya seperti itulah. Maksudnya nanti sendiri pun yang benar dan yang salah itu bakalan muncul apa adanya gitu. Dalam arti oh iya ini ya ternyata gitu kan, gitu sih. Jadi mungkin ini salah satu pembelajaran juga ya buat kita ketika kita ingin mengenal seseorang ya jangan sampai ya kita mendengarkan apa kata orang lain begitu. Apalagi ya orang lain itu mengatakan ya tentang keburukan kita gitu kan. Yang melainkan ya kita harus tahu sendiri. Jangan terka, kenalan terlebih dahulu, lalu kemudian chatan, bisa jadi ya. Iya bisa kan, iya. Ini maksudnya ya objektif aja sih gitu loh, jangan dipersulit gitu kan. Kalau aku pribadi, banyak orang yang mengatakan bahwasanya Indra itu fuckboy. Secara bahasa kasarnya itu buaya. Nah kira-kira pandangan Indra kayak gimana tentang buaya? Nggak jadi soal sih ya, nggak jadi soal. Soalnya gini loh, maksudnya ketika hari ini berbicara buaya, coba teman-teman cross check di Google Chrome atau dimanapun itu, hewan buaya itu ketika ngomongin masalah berpasangan itu seperti apa. Yang muncul nanti kemudiannya aku baca ya di Wikipedia, buaya itu salah satu hewan yang sangat setia. Ketika hari ini saya dicap sebagai buaya, ya tidak masalah, gitu kan? Ya berarti secara tidak langsung mereka mengatakan bahwasanya lu itu setia. Iya, karena pada hakikatnya ketika ngomongin masalah buaya, ya itu tadi adalah hewan buaya itu adalah salah satu hewan yang sangat setia ketika berbicara satu hubungan, gitu loh. Dan oke lah buaya misalkan secara logikanya kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan hari ini secara pandangan perempuan bahwasanya buaya itu ada banyak cewek dan segala macem, ketika hal itu disangkut pautkan dengan saya ya nggak jadi masalah kalau itu selama hal itu tahu dari orang lain. Karena gini, saya selalu bilang ketika ya ada misalnya perempuan gitu kan ya, jangan percaya aku gitu, aku orang baik tapi jangan percaya aku gitu kan, gitu. Karena Tuhan itu teman-teman harus percaya sama Tuhan dan jangan percaya aku gitu. Karena masalah stigma gini simpelnya, teman-teman perempuan pun kan hari ini ketika ngomongin masalah hubungan ingin mencari yang terbaik dari yang baik kan gitu. Pun kita juga sama sebagai laki-laki ingin mencari yang terbaik dari yang baik. Makanya
bukan dalam arti hari ini kita banyak cewek dan segala macam tentang gitu. Ya kalau misalkan kita teman-teman mau tahu, tanya tadi salah satunya. Jangan terka gitu kan, itu bakalan jadi salah satu toksik dalam sebuah hubungan, apalagi taunya dari orang lain. Wah parah sih. Itu bakalan jadi bumerang buat teman-teman asli. Nah, oke, berbicara soal perasaan ini ada kaitannya sama cinta dan sayang. Nah, kira-kira menurut Indra gitu, kita sayang terlebih dahulu apa cinta terlebih dahulu begitu kepada pasangan kita kira-kira? Cinta dan sayang ya. Kalau menurut saya pertama tadi cinta. Mungkin untuk ngomongin masalah cinta ya, itu cukup aku dan Tuhan aja yang tahu gitu kan. Tapi kalau misalkan hari ini berbicara kasih sayang, itu ada terbagi menjadi dua. Yang pertama sayang karena ingin memuaskan birahi atau sagne lah ya, bahasanya kaulah mudanya tuh sagne gitu kan. Dan yang kedua ya memang dia memberikan rasa kasih sayang, itu benar-benar mengungkapkan rasa kasih sayang yang nanti kemudian bakalan didapat itu kalau kata bahasa Sundanya mah kanyaah gitu ya, kadeudeung tulus sebenarnya. Karena berbicara dua hal itu memang bakal jadi salah satu barometer dalam sebuah hubungan. Tadi balik lagi, kalau misalkan sayangnya hanya karena ingin memuaskan birahi, berarti sudah jelas nanti kemudian seperti apa. Tapi kalau misalkan hari ini kita benar-benar ngomongin masalah kasih sayang dengan nanti kemudian itu kita tulus dan segala macam, itu bakalan kelihatan juga nanti kedepannya gitu. Tulus itu kan ibarat kata ya kita secara tidak langsung ikhlas dalam sebuah hubungan itu apapun resikonya, iya nggak sih? Karena untuk hari ini di dunia nyata ngomongin masalah tulus itu cuma hanya ada di nama salah satu penyanyi saja. Maksudnya dalam arti ketika berbicara tulus cukup ya kita dan pasangan kita aja yang tahu, dan tidak terlepas ya Tuhan gitu kan yang menyatukan gitu, menyatukan dan menyatu. Gitu. Iya gitu loh maksudnya teh. Jadi kayak apa ya? Menurutku ya cintai dulu lah. Cintai dulu baru kita nanti kemudian timbul rasa kasih sayang. Karena ketika kita sudah mencintai pencipta kita, insya Allah pencipta kita pun bakal memberikan yang terbaik buat kita gitu kan. Iya enggak sih? Dan satu lagi gitu kan, selepas cinta terhadap pencipta kita ya kita cintai dulu terhadap diri kita sendiri gitu. Bukan cintai khusus kita. Ya tuh. Boleh nih ya Kol jadi sponsor ya. Boleh. Lebih lah asli. Terus pandangan ente kira-kira hakikat cinta itu seperti apa sih? Hakikat cinta itu ketika kita tidak tahu apa yang namanya itu cinta. Maksudnya apa? Ya kita melakukan hal sesuatu terhadap pasangan kita itu di luar daripada ngomongin masalah timbal balik. Contoh misalnya pasangan kita lagi ulang tahun nih, aku ngasih kado. Nah nanti di ulang tahun kita ya gimana caranya si perempuan itu ngasih kado juga. Nah maksudnya teh itu tuh kan salah satu bentuk berharap sih boleh gitu kan. Tapi kalau misalkan ngomongin masalah itu secara tidak langsung menurut saya itu tidak saling mencinta, karena effort yang nanti bakalan diambil dalam sebuah hubungan itu hanya karena ingin istilahnya ingin menunjukkan bahwa kita ya bisa loh gitu kan, bisa gitu. Tapi hakikat yang sebenarnya ketika cinta itu hadir dalam sebuah hubungan itu ya kita diskusikan dulu dengan Tuhan kita. Tadi balik lagi ya, Tuhan pun tidak akan memberikan hal yang sangat di luar daripada realitas kita, apalagi masalah hubungan gitu kan. Ya intinya apa adanya aja gitu kan. Karena menurut aku cinta itu adalah sebuah kalimat yang abstrak yang bisa dirasakan sama diri kita sendiri dan pasangan, terlepas kepada Tuhan kita juga gitu. Anjir ambil muda. Jadi tinggi banget guys ketika berbicara soal asmara. Memang ini salah satu fakar daripada ya berbicara soal konflik asmara ya ini salah satu pakarnya begitu. Mulai dari pahit dan manisnya ya perjalanan cinta lu kayak gimana kira-kira? Boleh.
pada waktu itu saya berangkat dari Pelabuhan Ratu dan ke Bandung kuliah itu aku berangkat atas dasar kesakit hatian begitu. Kesakit hatian dalam arti ya tadi berbicara stigma saya yang buruk dan segala macam, hubungan dan segala macam gitu kan, sampai pada titik dimana aku waktu itu pas KKN guys, aduh pokoknya lama KKN itu Cinta lokasi. Jadi kayak perjalanan KKN itu adalah sebuah apa namanya, sebuah pengalaman yang tidak hanya di dunia akademis saja begitu. Di situ ya mungkin ada bonus yang sudah dipersiapkan sama Tuhan. Iya. Apa itu ya, kita waktu itu aku ketemu sosok wanita yang menurutku wah anjir ini kayak bayangin ini waktu itu ada satu kejadian di mana saya ketahuan minum gitu kan, minum alkohol itu kan di kamar waktu KKN gitu kan ya. Besok pagi aku ditanya guys gini sama perempuan tersebut, jadi kayak kamu malam minum ya, tanpa rasa ragu dan bimbang aku jawab iya. Karena apa aku jawab setegas itu? Karena aku yakin dia juga bakal memberikan rasa sayang lebih ketika aku punya keburukan seperti itu. Dan jawaban yang waktu itu aku terima itu speechless lah. Jadi kayak iya aku minum, ya udah nggak apa-apa katanya gitu, ya udah nggak apa-apa tapi dikurangin ya, nggak boleh, nggak baik katanya gitu. Gimana coba? Jadi sangat langka lah gitu ya. Iya. Maksudnya perempuan yang bisa menerima ya kondisi kita dengan berbagai kekurangan. Iya, karena balik lagi itu salah satu jadi alasan kenapa dalam suatu hubungan itu harus ada yang namanya keterbukaan, sekalipun itu hal yang sangat buruk bagi perempuan tersebut gitu kan. Karena balik lagi yang namanya penyesuaian dan saling menerima itu butuh proses Pak. Dan ya kalau untuk selanjutnya dan sampai detik ini saya sudah bukan nggak mau lagi kenal dengan perempuan, dengan cinta. Mungkin aku bisa mengutip perempuan yang pada waktu di KKN itu dia bilang seperti ini. Dan ini pun sebenarnya kalimat yang sangat lumrah ya kita saling memperbaiki dulu diri masing-masing. Kalau toh memang nanti kemudian kita jodoh, kita bakal dipertemukan lagi. Intinya tetap dalam doa kerja kita tetap romantis gitu kan. Anjay, lambe bucu. Nah kayak gitu mungkin guys, gitu mungkin untuk cerita plot twist lah ya ngomongin masalah hubungan. Kayak ya udah sih untuk sekarang mungkin karena aku balik lagi aku adalah seorang lelaki, aku berangkat sebagai petarung dan pulang sebagai lelaki, aku harus mempersiapkan segala macam halnya gitu. Apalagi nanti kemudian ketika ngomongin masalah hubungan dan berumah tangga lah ya, intinya sedang aku usahakan, semoga Tuhan iyakan lah gitu. Oke guys, mungkin pembicaraan ataupun diskusi hari ini gua selesai bersama sahabat gua yaitu Indra Surya Permana. Asal dia dari Sukabumi, Pelabuhan Ratu begitu. Nah mungkin ya itu saja yang dapat saya ataupun ya kita berikan pengalaman-pengalaman ya terkait pengalaman pribadi begitu. Nah mungkin sebelumnya ya gua kasih kesempatan terlebih dahulu sama sahabat gua yaitu Indra untuk menyampaikan closing statement begitu. Closing statement. Jadi gini guys ya, ketika berbicara hubungan saya selalu teringat dan terngiang-ngiang beberapa bait dari Nostres gitu ya. Itu senang jangan terlalu, sedih pun jangan terlalu. Maksudnya ya kita beriringan, berjalan ketika menghadapi sebuah persoalan dalam hubungan ya kita selesaikan sama-sama. Dalam arti ya kita ingin mencapai hubungan yang kita tuju gitu loh, maksudnya teh. Hal-hal tersebut akan menjadi salah satu modal terbesar ketika berbicara hubungan. Maka saya kira ngobrol lah gitu kan, bicara gitu kan. Ya minimal kalau misalkan tidak satu meja ya kita satu rasa. Kalau tidak satu rasa ya kita satu meja gitu. Kalau satu hati gimana?
Oh, Wan Harta. Iklan Honda boleh. Honda ya. Masukin aksen nanti kita endorse Honda, oke? Gitu guys. Mungkin kurang lebihnya karena saya juga ya masih harus mendapat. Jadi gini guys, kita tuh masih muda dan masih harus mendapatkan banyak luka itu intinya guys. Jadi dengan luka itu menjadi apa sebuah pembelajaran untuk kemudian kita bangkit kembali begitu. Itu that's right guys. Itu kunci. Oke guys, mungkin cukup sekian dari gua. Jangan tetap percaya karena kita punya Tuhan yang selalu diberikan sebuah kenikmatan. Oke, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf apabila banyak kesalahan karena saya bukan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.